Hai Bucinar, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Escape Plan Hades. Film ini menceritakan Ray yang berjuang keluar penjara yang tak terhindarkan. Dia telah membentuk pasukan keamanan baru yang terbaik. Tetapi ketika salah satu anggota timnya menghilang, Ray harus kembali ke tempat dia melarikan diri tersebut. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai, terlihat ada seorang pria sedang ditangkap lalu dihajar. Dan ada seorang pria bilang bebaskan dia atau eksekusi diputar langsung dalam 45 menit. Dan ada beberapa napi di sana panik. Dua wanita yang di sel itu dikeluarkan, dan mereka melakukan penyiksaan pada napi tadi. Pria itu mengeluarkan pistol dan mau menembak pria itu. Tiba-tiba kamera yang digunakan untuk merekam ditembak dan terjadi pertarungan. Ada orang yang membantu mereka kabur. Seorang pria yang kabur ketahuan dan mereka terus dikejar. Tempat itu kemudian meledak. Mereka berhasil melarikan diri dengan mobil. Dan seorang wanita yang bernama Alice tertembak. Mereka berusaha menyelamatkannya namun Alice tak tertolong. Kimbral dan Luke bertengkar. Kemudian Ray bertemu dengan Kimbral. Ray bilang dia membiarkan Kimbral pergi, karena Ray tidak membutuhkan layanan Kimbral lagi. Karena Kimbral membuat seseorang meninggal dan lebih mempercayai komputer daripada timnya sendiri. Ray sedang bermain permainan Go dengan Sue sambil mengobrol. Ray bilang Kimbral berusaha untuk mengalahkan Sue. Sue bilang mungkin dia harus bekerja sendiri. Kemudian Ray membalas tak ada yang melakukannya sendiri. Ray berpesan pada Sue jangan menjadi seperti Kimbral, jangan membingungkan intuisi dengan ego. 1 tahun kemudian di Shanghai, ada seorang pria yang dari Yuseng Teknologi mempersembahkan teknologi masa depan. Ternyata pria itu sedang berlatih. Sue bertemu dengan Yuseng. Sepertinya mereka tidak terlalu baik hubungannya. Yuseng sedang berada di sebuah acara dan dia sangat mabuk. Dan Sue membawanya pulang. Tiba-tiba ada seorang pria bertopeng menyerang Sue. Mereka bertarung di tengah hujan. Sue ditangkap oleh pria yang bertopeng itu. Sue berada di sebuah tempat bernama Hades. Banyak napi di sana yang sedang melihat Sue. Sue bertarung dengan seseorang. Sue berhasil mengalahkan pria itu. Ternyata Sue ditangkap dengan Yuseng. Dan tiba-tiba ada sesuatu turun dari atas. Itu seperti sebuah ruang. Ruangan itu ada tempat duduk dan ada pemandangan seperti pantai. Luke mendapat telepon dari Has saat sedang jogging. Has bilang bahwa Sue sudah pergi. Sue mengingat kembali omongan Ray bahwa dia harus kuat mental dan harus pahami 3 hal yang Ray ajarkan agar dapat kabur dari penjara. Sue diberi makanan, namun saat hendak mengambil dia seperti disengat listrik. Sue ditangkap dan sedang bersama kepala sipir. Kepala sipir itu mau Sue meyakinkan sepupunya untuk memberikannya kode patennya. Yuseng dan Sue bukanlah saudara kandung, hanya saja tragedi keluarga memaksa mereka untuk tinggal bersama. Sue tidak menyukai Yuseng karena dia selalu lebih pintar dari orang lain. Yuseng terpaksa memberikan patennya karena mereka menyiksa Yuseng. Sue menanyakan paten keduanya apa. Yuseng bilang teknologi satelit kubus canggih. Itu adalah pengubah permainan. Itu dapat menimpa dan mengendalikan sistem komputer apapun di dunia. Itu bukan tentang uang. Yuseng yang mematenkannya, sehingga Yuseng bisa menguburnya. Di tangan yang salah, permainan akan berakhir. Sistem pertahanan, kode nuklir, tak akan ada yang aman. Dan di dalam sel itu ada Kimbral di sana. Mereka harus bertarung setiap hari. Sue bertanya kepada Kimbral sebenarnya itu tempat apa. Kimbral bilang tanah orang mati dan siapa yang sudah masuk tidak bisa keluar. Para napi yang di sana adalah mata-mata, penjahat, pengusaha, pejabat terpilih.
Kimbrel bilang jika mereka memenangkan pertempuran, mereka akan mendapatkan manfaat. Jika kalah atau menolak untuk bertarung, waktu mereka di sana sangat tidak nyaman. Itulah mengapa mereka menyebut tempat itu adalah kebun binatang. Yuseng bilang jika ingin seseorang menghilang begitu buruk, kenapa tidak membunuh mereka saja? Karena dengan begitu dunia akan tahu mereka sudah mati dan di sana mereka hilang begitu saja, kata Su. Sementara di kantor Rusko mendapat pelanggaran dana. Seseorang ada di sistem mereka. Rusko adalah punyanya Yuseng. Ray mendapat sebuah rekening gelap, Sparrow bernama kode, di mana Rusko telah mengirim uang ke sana. Dan mereka juga mengirim 10 juta ke Leon, pelobi untuk industri penjara swasta. Ray mengenal siapa Leon. Dia bekerja selama 13 tahun di penjara, kemudian dia kesal setiap kali Ray keluar dari salah satu tempatnya. Jadi dia memutuskan untuk terjun ke sektor swasta. Ray mendatangi sebuah bar. Ray mengenal bartender itu. Ray menanyakan apa yang DeRosa lakukan di sana. DeRosa bilang ini pertama kalinya dia kembali ke lapangan setelah menjadi joki meja begitu lama. Leon mendatangi bar itu. Ray memberitahu Leon bahwa salah satu anak buahnya hilang. Dan Ray pikir dia berada di penjara situs hitam yang bernama Hades. Dan ada perusahaan bernama Rusko, perusahaan teknologi satelit Eropa. Mereka memberi sektor 10 juta dolar. Ray kemudian bilang dia pikir itu semuanya omong kosong. Karena Leon tidak melobi untuk teknologi satelit, namun Leon melobi keuntungan penjara situs hitam. Dan tiba-tiba terdengar ledakan senjata. Ray langsung menyerang pria yang menembak tadi. Ray membunuh Leon. Ray bekerja sama dengan DeRosa. Ray bilang ada akun bank pribadi dan Ray membutuhkannya teridentifikasi. DeRosa meminta waktu 1 hari dan dia akan mencari tahu. Su sedang memperhatikan sekitar dan ada seorang pria datang dan dia bekerja sebagai juru masak. Su menyuruh pria itu untuk bercerita tentang dapur, namun pria itu pergi begitu saja. Su mencari gara-gara dengan seorang napi dan mereka bertarung. Dan tiba-tiba mereka semua seperti disengat. Su sedang berada di sebuah ruangan dan ada seseorang berpakaian robot sedang mengobati lukanya. Su terbangun lagi. Su kemudian berkenalan dengan pria yang bertarung dengannya tadi. Pria itu bernama Akala. Luke sedang mengejar seseorang, namun Luke terkunci pada sebuah gudang dan kehilangan targetnya. Yuseng bilang mereka menyiksanya lagi tadi malam. Su menyuruhnya untuk menangguhkan mentalnya. Yuseng dan Su bertarung dengan 2 napi lainnya. Su berhasil mengalahkan mereka. Su bilang ke Krimbal kalau ada 2 dunia yang terpisah di sisi lain sel. Lorong integrasi, ruang kesehatan, dapur, dan kantor pusat. Saat itu semua ruangan negatif, namun tidak lama. Su bilang dia akan membawa mereka keluar dari sana. Luke ternyata ditangkap ke sel itu juga. Abigail memberitahu Ray kalau Luke mencoba bertemu dengan Rusko Geneva. Ray bilang dia telah memberitahunya untuk menjauhi orang-orang itu. Bagaimana dia bisa terlibat? Itu semua karena Haas memberinya salah satu kontaknya. Luke telah bertemu dengan Su dan Kimbrel di penjara. Luke bercerita setelah Su menghilang, Ray mulai menggali. Ray pikir tempat ini dimulai oleh orang yang sama di belakang makam dan Luke mengacau dan berakhir di sana. Su bilang dia hampir mendapatkan tata letak. Semakin sedikit kontak yang mereka miliki, semakin baik. Kimbler bilang bukan suatu kebetulan bahwa ketiga spesialis Ray terkunci di sana. Su bilang kepada sipir, Yuseng sudah hampir memberikannya kode patennya. Su berbicara dengan juru masak itu dan bilang dia telah mencoba membuat sup dumpling sejak kecil, tapi setiap kali adonannya terlalu kaku. Juru masak itu bilang dia tidak tahu apa kesepakatan Su dan juru masak itu tidak mau mati. Su bilang apa yang mereka lakukan pada juru masak itu adalah salah. Juru masak itu bilang mereka menutup matanya ketika dia pergi dari selnya ke dapur. Su menyuruh juru masak itu untuk menghitung ada berapa langkah dan pria itu bilang ada 24 langkah. Su memvisualkan tata letak setiap kesempatan yang Su miliki. Namun, jarak langkah ke dapur berubah menjadi 45 langkah.
Mereka sengaja membuat rusuh sel itu. Su bilang dia harus masuk ke tempat kudus. Su berhasil ke tempat kudus yang dimaksud. Tempat itu memang sengaja diberikan kepada pemenang yang bertarung selama 2 jam. Su membuat sebuah tanda X pada dinding, dan tanda X itu berubah-ubah lokasinya. Su memberitahu Kimral dan Luke bahwa penjara itu bergerak. Jari-jari sel mengubah entry point ke kebun binatang. Ada napi neo-Nazi, kutu buku komputer. Mereka membawanya beberapa waktu lalu. Mereka mengepung di beberapa ruang bawah tanah acak di Islandia. Mereka menyebut diri mereka The Legion, dan pemimpinnya adalah Konziro. Tapi penjaga punya masalah karena tak tahu yang mana Konziro. Penjaga menginterogasi mereka siang dan malam. Konziro telah mendapatkan spesifikasi ke penjara. Mereka perlu tahu siapa dia dan di mana servernya berada. Kimral bilang jika dia dapat menemukan yang mana Konziro sebelum para penjaga, mungkin dia bisa membantu mereka. De Rosa mendatangi sebuah tempat dan bilang ke resepsionis dia perlu melihat bug. Resepsionis itu menanggapi De Rosa dengan bercanda. De Rosa langsung menghajarnya. Resepsionis itu kemudian mengantarnya. De Rosa menemui seorang pria yang bernama Buck yang sedang merakit sesuatu. Buck kemudian membuka sebuah ruangan yang penuh senjata dan De Rosa mengambil salah satu senjata. Shu ditangkap. Shu bilang ke sipir bahwa Yuseng sudah hampir untuk memberitahunya kode paten. Sipir itu bilang tidak, waktu sudah habis. Yuseng dihajar habis-habisan di depan mata Su sendiri. Su meminta bantuan kepada The Legion. Salah satu di antara mereka mengetahui tata letak tempat itu. Su bilang beri dia tata letak itu dan Su bisa memasukkan Legion ke ruang kudus. The Legion kemudian bertarung dengan para napi, namun sebelum dimulai para napi telah berlutut pada Legion dan mengaku kekalahannya. The Legion masuk ke ruang kudus. Su berhasil mengetahui yang mana Konziro. Su bilang jika dia memberinya tata letak, Su bisa membawanya keluar dari sana. De Rosa mengetahui siapa pemilik akun Sparrow dan dia melaporkan pada Rey. Penjaga kemudian menangkap Konziro. Su bingung bagaimana mereka tahu. Dia baru sadar akan perkataan Rey yang bilang kalau Kimral mau mengalahkan Su. Ternyata Kimral lah yang menjalankan penjara. Pemilik akun Bank Sparrow adalah Kimral. Luke juga ditangkap oleh Kimral. Kimral bilang Rey telah menghabiskan banyak uang untuk investigasi akhir mereka. Dan orang-orang yang berinvestasi tak suka kehilangan uang. Luke dan Su ada di sana karena Kimral mau balas dendam. Su dan Luke bertarung dengan napi yang lain. Namun mereka dua lawan dengan semua napi. Luke dan Su dihajar habis-habisan. Kimral berpesan pada sipir untuk membuat mereka bertarung setiap hari. Tidak ada hari gencatan senjata lagi untuk Su sampai kehendaknya rusak atau Kimral memiliki teknologi Yuseng. Yuseng menolong Su. Ada seorang pria yang menghubungi Kimral. Kimral bilang dia lebih dekat dari sebelumnya untuk menghancurkan Yuseng. Sipir itu menyuruh Kimral untuk lebih fokus mendapatkan paten itu daripada balas dendam. Kantor Rey dikepung banyak orang, dan dia ditembak, lalu dia juga berada pada Heads. Kimral mendatanginya. Saat disuruh untuk bertarung, Su tidak dapat keluar dari selnya. Rey berusaha bertarung namun dia tidak mampu melawan para napi. Rey dihajar. Su kesal karena tidak bisa membantu dan dia merasa sangat kecewa. De Rosa mendapat berita bahwa Rey dibawa ke Heads. De Rosa lah jalan satu-satunya yang dapat membawa mereka keluar. Yuseng menyuruh Su jangan menyerah. Su bertanya pada Yuseng apa yang dia tahu tentang menyerah. Yuseng tidak pernah berdiri untuk apapun. Su bilang Yuseng hanya ingin menjadi kaya. Keluarga Yuseng tidak pernah punya uang. Dan ketika orang tuanya Su meninggal, Yuseng harus membayar untuk Su juga. Su kesal dan memukul pintu. Yuseng bilang itu adalah apa yang selalu Su lakukan ketika dia tidak dapat mengendalikan sesuatu. Su kemudian merencanakan plan B. Yuseng berencana memberi sipir itu kode patennya. Rey berhasil tersambung dengan Abigail dan Hush. Hush bilang tidak ada strategi keluar yang tepat untuk mereka.
Mereka membutuhkan titik akses dari dalam. Ray perlu membuat Yuseng bekerja. Has mengontrol kotak suara Galileo, dan kotak suara itu berbicara dalam bahasa Mandarin. Bunyi kotak suara itu bilang, "Mari bergerak bersama." Su tahu kalau itu adalah suara Qingtao. Ray dan Has bertemu. Has sedang mencoba mendapatkan data penting. Has mencoba meretas Galileo. Ray bilang itu adalah desain terbaik yang melindungi pusat dan ruang kontrol dari luar ke dalam. Mereka merencanakan sesuatu dengan De Rosa. Yuseng meminta salah satu narapidana menolongnya, dan ada sesuatu pada makanan mereka. Mereka merakit sesuatu dan akhirnya berhasil. Mereka sedang melacak tata ruangnya, dan sistem penjara diserang. Mereka memulai mendorong pintu dan akhirnya terbuka, namun mereka ditembak beberapa penjaga. Saat mereka hendak pergi, namun pintu tertutup. Kimbral menyuruh Galileo memberikan mereka bom asap. The Legion sedang meretas sistem lainnya. Mereka berhasil pergi dari ruangan yang banyak gasnya tadi. Luke terjatuh dan Su berniat menolongnya. Ruang medis itu didobrak. Legion ditembak. Akala tewas ditusuk. Ray masuk ke ruang Kimbral. Su bertemu dengan sipir dan mereka bertarung. Su terluka karena pisau sipir. Su berhasil mengalahkan sipir. Ray bercerita bahwa De Rosa membantu Ray mengetahui siapa pemilik akun Sparrow. Yuseng membuat sistem solar gagal. Tempat itu perlahan meledak. Para penjaga mengejar Yuseng dan Su. Ray bilang Heads memiliki titik yang sangat lemah. De Rosa menabrakkan mobilnya ke Heads. Luke hampir tertangkap. De Rosa berhasil menembak para penjaga yang menyerang Luke. Kimbral dan Ray bertarung. Ray berhasil membunuh Kimbral. De Rosa menembaki semua sistem di sana. Penjara itu berada pada bawah tanah. Su dan Yuseng keluar dari lantai gereja. Yuseng terluka. Pria yang di layar itu muncul dan mencari di mana Kimbral. Ray bilang, siapapun dia dan dimanapun dia, Ray akan menemukannya. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa juga share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.